Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kibul akan mempresentasikan hasil investigasi ilmiah identifikasi dan laju timbulan sampah. Yang beranggotakan saya sendiri, Listianur Safitri, kemudian rekan saya Sofiani dengan nomor NIM 087 dan Alfi Wijayanti dengan nomor NIM 088 dan Tri Agus Yuliani dengan nomor NIM 92 serta Siwi Febrianti dengan nomor NIM 95. Pertama akan dipaparkan oleh Mbak Alfi Wijayanti. Tujuan dari investigasi ilmiah, identifikasi dan laju timbulan sampah yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis sampah berdasarkan suatu klasifikasi, yang kedua, menganalisis besar timbulan sampah, dan yang ketiga yaitu menganalisis laju timbulan sampah. Dasar teori, sampah merupakan wujud padat dari sisa dari kegiatan manusia yang masih dapat bermanfaat. Limbah menurut zatnya atau keadaan fisiknya dibagi menjadi limbah cair, padat, dan gas serta lumpur. Sampah yang ditemukan di lingkungan perumahan, kawasan industri, dan komersial antara lain yaitu sisa makanan, kertas, karton, plastik, kain, kayu, kaca, daunan, kaleng, logam, abu, sampah khusus atau termasuk barang berukuran besar, elektronik, perabot, ban, dan sampah B3. Tujuan klasifikasi jenis sampah yaitu yang pertama, mengurangi resiko bahaya atau dampak negatif timbulan sampah bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, memudahkan dalam pemisahan dan pemilahan. Dan yang ketiga yaitu memudahkan dalam tindakan lebih lanjut. Besar timbulan sampah tercatat dari laju sampah total semua badan di Indonesia. Laju timbulan sampah dapat dinyatakan dengan satuan berbasis berat atau massa dan volume, basis satuan massa seperti kilogram per orang per hari, sedangkan basis satuan volume seperti liter per orang per hari, dan sebagainya. Dengan didapatkan persamaan Rho sama dengan M per V, dengan Rho sama dengan densitas atau massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan V sama dengan volume dengan satuan meter per kubik. Alat dan bahan dari investigasi ilmiah, identifikasi dan laju timbulan sampah yaitu timbangan, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Langkah-langkah dalam investigasi kali ini yaitu yang pertama, mengumpulkan sampah selama 2 hari, kemudian melakukan pengukuran massa pada timbulan sampah, lalu mengidentifikasi jenis-jenis sampah dan melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengukuran massa pada tiap jenis sampah, kemudian mengolah hasil identifikasi dan pengukuran massa timbulan sampah ke Excel, dan langkah yang terakhir yaitu menganalisis hasil investigasi. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang data hasil pengamatan pada identifikasi jenis sampah. Pada hari pertama, didapatkan sampah organik itu berupa dedaunan, potongan kayu, dan sisa makanan. Sedangkan pada sampah organik, terdapat kantong plastik, kertas, kemasan plastik, botol plastik, pecahan kaca, botol kaca, pecahan kaca, botol kaca, dan tisu. Sedangkan pada sampah B3, terkumpul kemasan oli, lampu, kaleng, parfum aerosol. Pada hari kedua, terkumpul sampah organik berupa sisa makanan, kulit buah, dan sayuran. Sedangkan pada sampah anorganik, terkumpul kantong plastik, kertas, kemasan plastik, kain, kaleng logam, dan tisu. Dan sampah B3 terkumpul baterai bekas, botol cairan, dan pembersih. Yang selanjutnya mengenai data hasil pengamatan besar timbulan sampah pada hari pertama dan hari kedua. Pada hari pertama, didapatkan jenis sampah organik sebesar 0,5 kg. Kemudian sampah anorganik sebesar 1,75 kg dan sampah B3 sebesar 0,5 kg. Jadi semua totalnya adalah 1,75 kg. Pada hari kedua didapatkan sampah organik sebesar 0,28 kg dan sampah anorganik sebesar 0,48 kg serta sampah B3 sebesar 0,11 kg. Dan jumlah massanya adalah 0,87 kg pada hari kedua. Selanjutnya, data hasil pengamatan mengenai laju timbulan sampah keseluruhan.
Yang pertama, jenis sampah organik didapatkan sebesar 0,78 kg dengan persentase 29,8%, yaitu LTS-nya, laju timbulan sampah perharinya adalah 0,39. Dan yang kedua, sampah anorganik keseluruhan didapatkan 1,23 kg dengan persentase 46,9%. Kemudian LTS-nya adalah 0,6. Kemudian yang ketiga adalah jenis sampah B3. Jumlah masanya yang didapatkan adalah 0,61 dan persentasenya adalah 23,3, serta LTS-nya adalah 0,3. Sehingga jumlah massa keseluruhan yang didapatkan adalah 2,62 dengan LTS total adalah 1,31 kg per hari. Kesimpulan yang didapatkan dari investigasi yang telah dilakukan, dihasilkan besar timbulan sampah selama 2 hari adalah 2,62 kg. Pertama, sampah organik 0,5 kg, kemudian sampah anorganiknya sebesar 0,75 kg dan sampah B3-nya 0,5 kg. Pada hari kedua, sampah organiknya sebesar 0,28 kg dan sampah anorganiknya sebesar 0,48 kg dan sampah B3-nya sebesar 0,11 kg. Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa laju timbulan sampah sebesar 1,31 kg per hari, di mana laju timbulan sampah sebesar 1,31 kg per hari diperoleh dari jumlah massa total massa dibagi banyaknya hari atau lama pengumpulan sampah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gimpul akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang eksperimen simulasi longsor sampah. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Listia Nur Safitri dengan NIM belakang 085, kemudian ada Sofiani dengan NIM belakang 087, Alwi Wijayanti dengan NIM belakang 088, Tri Agus Juliani dengan NIM belakang 095, dan saya sendiri, si Febrianti dengan NIM belakang 095. Tujuan dari investigasi ilmiah ada 2, yaitu yang pertama, menganalisis besar kecepatan, koefisien gerakan statis, dan koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah. Yang kedua, yaitu menginterpretasi pengaruh sudut kemiringan terhadap kecepatan, koefisien gesekan statis, dan koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah. Baik, di sini saya Tri Agus Juliani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Siwi mengenai dasar teori yang kita gunakan dalam eksperimen kali ini. Nah, jadi bencana longsor sampah itu secara teori itu sebenarnya mirip dengan longsor tanah. Nah, jadi hal ini kita bisa tinjau dari ilmu geoteknik, di mana ketika sampah itu berada pada lokasi yang berbeda ketinggiannya, maka akan ada gaya dorong sehingga sampah yang lebih tinggi kedudukannya cenderung bergerak ke bawah. Nah, di samping gaya yang mendorong ke bawah, terdapat juga gaya dalam sampah yang bekerja menahan dorongan tersebut sehingga kedudukan sampah akan tetap stabil. Nah, gaya dorong itu berupa gaya berat, sedangkan gaya penahan itu berupa gaya geser, gaya kohesi, dan kekuatan gesekan tanah. Nah, jika gaya pendorong itu lebih besar dari gaya penahan, maka sampah akan mulai runtuh sepanjang bidang gelincir sehingga terjadilah longsor. Nah, secara fisika, kejadian longsor sampah ini dapat dianalisis melalui hukum kedua Newton, yakni percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya atau resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda dan berbanding terbalik dengan massa benda dan arah percepatan yang bekerja pada suatu benda, sehingga dapat dirumuskan
dengan rumus A sama dengan sigma F per M, di mana A merupakan percepatan, F gaya resultan gaya atau gaya neto, dan juga M merupakan massa benda. Nah, analisis hukum kedua Newton ini memerlukan analisis komponen konsep-konsep gaya yang menyertai peristiwa longsor sampah, yaitu gaya berat, kemudian gaya normal, dan juga gaya gesek, di mana gaya berat itu merupakan gaya yang selalu mengarah pada pusat gravitasi, sedangkan gaya normal itu merupakan gaya yang bekerja tegak lurus dengan bidang sentuh benda, sedangkan gaya gesek merupakan gaya yang bekerja pada antara benda dengan bidang sentuh berlawanan arah dengan arah percepatan benda. Nah, gaya gesek ini dibagi menjadi dua, yakni gaya gesek statis dan juga gaya gesek kinetis atau FK. Nah, di mana adapun nilai koefisien dari gesek statis itu merupakan mu s dan kinetis itu mu k, seperti itu. Nah, kemudian selain menggunakan rumus A sama dengan F per M, kita juga menggunakan rumus dari persamaan gaya berat dan juga gaya gesek, di mana W sama dengan M kali G dan Fs sama dengan mu s kali Newton, dan juga Fk sama dengan mu k kali N. Nah, dengan menggunakan rumus tersebut, maka ketika suatu kejadian longsor sampah membawa material sampah bermassa M bergerak menuruni sebuah bidang miring dengan ketinggian H, kemiringan itu akan menempuh jarak S dengan percepatan A dan percepatan gravitasi G dengan asumsi bahwa material sampah itu bergerak meluncur secara translasi menuruni bidang miring kasar, atau bisa juga tidak ada gaya lain selain gaya berat, gaya normal, dan juga gaya gesek. Bisa juga diasumsikan bahwa massa material sampah tetap dari puncak lereng hingga dasar, dan juga nilai koefisien gesek statis dan kinetis tertentu. Nah, alat bahan yang kita gunakan dalam eksperimen kali ini berupa kotak atau kardus kecil sebagai benda atau sampah, kemudian papan sebagai lintasan benda, kemudian busur sebagai pengukur kemiringan lintasan, penggaris sebagai pengukur panjang lintasan, dan juga stopwatch sebagai pengukur waktu gerak benda. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah investigasi. Yang pertama, kita harus mengukur panjang papan sebagai lintasan dengan panjang papan 0,8 meter. Kemudian memposisikan papan sehingga membentuk bidang miring dengan sudut kemiringan tertentu. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan sudut kemiringan 30 derajat, 40 derajat, dan 50 derajat. Kemudian, meluncurkan benda di atas bidang miring tanpa kecepatan awal atau dengan kecepatan awal 0. Kemudian, mengukur selang waktu selama benda tersebut meluncur pada bidang miring menggunakan stopwatch. Kemudian, mencatat selang waktu yang didapatkan ketika benda meluncur pada bidang miring. Kemudian, mencatat besaran yang didapatkan selama percobaan, yaitu S atau panjang lintasan, theta sudut kemiringan, T atau waktu, kemudian A percepatan, dan V kecepatan. Kemudian mu S koefisien gesek statis, kemudian mu K koefisien gesek kinetis, kemudian G percepatan gravitasi. Kemudian yang ketujuh, melakukan percobaan pada masing-masing variasi sudut kemiringan dengan melakukan langkah 1-5. Kemudian yang kedelapan, menghitung percepatan atau A pada percobaan ketiga variasi sudut kemiringan pada papan atau bidang miring. Kemudian yang terakhir, kita membuat grafik hubungan waktu dengan percepatan berdasarkan data hasil percobaan yang telah didapatkan. Setelah melakukan praktek, tentu saja akan didapati data hasil investigasi. Pada eksperimen pertama, kami menggunakan panjang lintasan benda sepanjang 0,8 meter, kemudian sudut kemiringannya 30 derajat. Pada percobaan pertama didapati 1,17
sekon, pada percobaan kedua 1,14 sekon, pada percobaan ketiga didapati 1,12 sekon, pada percobaan 4 didapati 1,16 sekon, dan pada percobaan kelima didapati 1,1 sekon. Setelah memperoleh data hasil investigasi, data tersebut dianalisis. Setelah data dianalisis, didapatilah percepatan atau A dengan rata A 1,24 dengan delta A yaitu 0,06 dan KR-nya 5,07%. Kemudian, kecepatan saat di dasar bidang miring atau V didapati rata V yaitu 1,41 meter per sekon kuadrat dengan delta V 0,04 dan KR-nya 2,53%. Koefisien gesek statis atau MS didapati rata MS yaitu 0,58. Kemudian koefisien gesek statis didapati rata MK yaitu 0,43, delta MK yaitu 0,01 dengan KR 1,67%. Nah, pada eksperimen kedua ini kita menggunakan panjang lintasan dan juga percepatan gravitasi yang sama dengan panjang lintasan yaitu 0,8 meter dan juga percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dengan sudut kemiringan kita menggunakan 40 derajat. Nah, dengan data seperti itu maka akan diperoleh data di mana waktu pada percobaan pertama itu diperoleh waktu 0,68 sekon, kemudian pada eksperimen kedua itu kita peroleh waktu 0,73 sekon, kemudian pada eksperimen ketiga kita memperoleh waktu 0,77 dan di eksperimen keempat kita memperoleh waktu 0,6 dan juga di eksperimen 5 kita memperoleh data 0,65. Nah, ketika hasil data tersebut kita analisis akan diperoleh percepatan pada praktikum pertama yaitu 3,46 dengan kecepatan 2,35 dengan mu s 0,84 dan mu k 0,39. Nah, pada percobaan kedua itu diperoleh percepatan 3 meter per sekon kuadrat dengan kecepatan 2,19 dan mu s 0,84 dan mu k 0,45. Kemudian pada percobaan ketiga itu diperoleh percepatan 2,70 dengan kecepatan 2,08 meter per sekon dengan mu s itu 0,84 dan mu k 0,49. Nah, pada percobaan keempat itu diperoleh percepatan 4,44 dengan kecepatan 2,67 dengan mu s 0,84 dan mu k 0,26, dan di percobaan terakhir kita memperoleh percepatan 3,79 dengan kecepatan 2,46 dan juga mu s 0,84 dan mu k itu 0,38. Nah, jika di rata-rata maka percepatannya itu kita peroleh 3,48 meter per sekon kuadrat dengan kecepatan 2,35 meter per sekon dan juga mu s itu 0,84 dan mu k itu 0,39. Nah, sehingga ketika kita bisa lihat di tabel di sebelah ini bahwa raratanya itu kita peroleh 3,48 dengan delta A itu sebesar 0,68 dengan jadi diperoleh 19,62% dengan kecepatan itu rata 2,35 dengan kecepatan itu 0,23 maka itu mendapat KR 9,70% dengan rata mu s itu 0,84 dan rata mu k itu 0,39 dengan mu k itu 0,09 dengan sehingga diperoleh
23,14%. Kemudian kita akan membahas mengenai eksperimen yang ketiga dengan panjang lintasan 0,8 meter, kemudian dengan sudut kemiringan 50 derajat dan percepatan gravitasi menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Pada eksperimen ketiga ini kita menggunakan panjang lintasan sepanjang 0,8 meter, kemudian kita menggunakan sudut kemiringan 50 derajat dan waktu yang diperoleh yaitu yang pertama 0,54 sekon, kemudian 0,43 sekon, kemudian 0,59 sekon, kemudian 0,5 sekon, kemudian 0,49 sekon, dan diperoleh percepatan sebesar 5,49, kemudian 8,65, kemudian 4,60, kemudian 6,40, kemudian 6,66, dan diperoleh rata-rata sebesar 6,36 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian diperoleh kecepatan 2,96, kemudian 3,72, kemudian 2,71, kemudian 3,20, kemudian 3,27, dan diperoleh rata sebesar 3,17 meter per sekon. Kemudian mu S-nya diperoleh rata 1,19 dan mu K-nya diperoleh rata sebesar 0,20. Dari data diperoleh rata-rata percepatan sebesar 6,36 meter per sekon kuadrat, kemudian delta A sebesar 1,52 meter per sekon kuadrat, kemudian hasil pengukuran 6,36 meter per sekon kuadrat kurang lebih 1,52 meter per sekon kuadrat, dan KR sama dengan 23,88%. Kemudian kecepatan saat di dasar bidang miring atau V, rata-rata V sebesar 3,17 meter per sekon dan delta V sebesar 0,38 meter per sekon. Hasil pengukuran 3,17 meter per sekon kurang lebih 0,38 meter per sekon dan KR sebesar 11,86%. Koefisien gesek statis atau mu S sama dengan 1,19 dan mu K atau gesek kinetis 0,20, kemudian delta mu K 0,24. Hasil pengukurannya diperoleh 0,39 kurang lebih 0,09 dan KR-nya 116,79%. Dari hasil eksperimen dapat disimpulkan bahwa hasil eksperimen dapat digunakan untuk menganalisis besar percepatan, kecepatan, koefisien gesekan statis, dan koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah menggunakan beberapa rumus yang terdapat dalam bagian analisis data di atas. Kemudian, hasil eksperimen telah dapat digunakan untuk menginterpretasi pengaruh sudut kemiringan terhadap percepatan, kecepatan, koefisien gesekan statis, dan koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.